di kitab 2 Korintus. Kalau kemarin kita merenungkan kitab 1 Korintus, itu adalah surat tulis Paulus para jemaat di Korintus, dan saat itu jemaat Korintus sedang mengalami perpecahan, di mana jemaat Korintus terjebak lagi dalam kubu-kubu, mereka berkonflik, mereka mengikuti golongan figur-figur tertentu, ada figur golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Simon Petrus, dan seterusnya. Lalu bagaimana Paulus menghardik mereka, Paulus memperingatkan mereka bahwa harusnya mereka adalah satu tubuh, tidak boleh ada perpecahan, harus ada satu kesatuan, harus ada perdamaian, harus ada satu keharmonisan di dalam tubuh Kristus. Bagaimana Paulus juga mengingatkan tentang praktek-praktek disiplin dalam gereja, Paulus mengingatkan tentang pernikahan, Paulus mengajarkan tentang kasih, percuma punya karunia-karunia roh, karena bukan itu yang dikejar, karunia roh adalah pemberian. Kita bukan satu hal yang kita minta atau kita kejar kepada Tuhan, tapi bisa kita minta dan kita kejar seharusnya adalah buah-buah roh. Itu yang seharusnya kita kejar, dan yang paling utama dari semua buah-buah roh adalah kasih. Paulus mengajarkan seperti apa itu kasih, dan menggambarkan gambar kepada kita, dan dari situ juga lah akhirnya Paulus mendapatkan title atau gelar Rasul Kasih, the Apostle of Love, karena dia banyak mengajarkan tentang kasih. Memasuki kitab 2 Korintus, Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan surat kedua yang Paulus tulis kepada jemaat Korintus, karena setelah surat pertama yang dituliskan, itu Paulus sempat menuliskan satu surat lagi kepada jemaat Korintus, tapi itu nggak masuk ke dalam kanonisasi, ke dalam penyusunan Alkitab, namun akhirnya Paulus kembali menuliskan surat yang sebenarnya mungkin ini surat yang ketiga, untuk menanggapi respon dari jemaat Korintus terhadap surat yang kedua yang dikirim oleh Rasul Paulus. Setelah Rasul Paulus mengirimkan surat kedua, jemaat Korintus menunjukkan ketidakpuasannya, ketidaksenangannya, duka citanya, karena teguran Paulus yang begitu keras, dan ada kritik-kritik yang berusaha untuk menyerang Paulus, menyerang identitas Paulus, karena waktu itu Paulus dia benar-benar pelayaran sederhana dengan kekurangan, dengan kemiskinan, dengan keterbatasan. Tapi banyak pengajar-pengajaran yang beritakan tentang Kristus, tapi mereka sukses, mereka kaya raya. Sehingga orang lebih tertarik, loh ini loh ikut Kristus diberkati, sukses, kaya raya seperti ini. Lah kamu Paulus rasul apa? Bilang kamu rasulnya Yesus Kristus, kamu beritakan Yesus, tapi kok hidupmu susah, hidupmu kok menderita. Dari sinilah Paulus berusaha untuk menjelaskan tentang pelayanan dia, dan apa yang dia ingin bentuk dari jemaat di Korintus melalui surat Korintus yang kedua. Kita masuk Bapak Ibu kepada 2 Korintus pasal yang pertama. Paulus mengatakan demikian di bagian 2 Korintus 1 ayat yang keempat. Terpujilah Allah, ayat yang ketiga dulu, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Paulus membuka kitab 2 Korintus dengan teologi penderitaan. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin di sesi-sesi fellowship kita yang sebelumnya, sudah beberapa kali kita merenungkan, oh Tuhan mengizinkan penderitaan karena kita hidup di dunia yang penuh dosa. Kita hidup di dunia yang banyak orang berdosa, banyak orang jahat, di dunia yang nggak sempurna. Tapi nanti kita di surga, kita masuk tempat yang sempurna, nggak ada penderitaan, nggak ada kesakitan, nggak ada kejahatan. Atau mungkin kita mendengar bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan itu sebagai toa atau megafon yang Tuhan pakai buat ngingetin kita. Oh, karena manusia ketika dibisikin dengan kenikmatan, kita nggak mau dengerin. Dikasih tahu sama Tuhan lewat firman Tuhan, kita nggak mau dengerin. Sampai Tuhan terpaksa pakai penderitaan untuk teriakin kita supaya kita balik, memberikan perhatian kita kembali kepada Tuhan. Itu kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi pada kita. Atau kita belajar bahwa penderitaan terjadi karena akibat dari dosa. Konsekuensi akibat dari dosa. Betul dosa kita diampuni Tuhan, betul dosa yang kita lakukan tidak membatalkan keselamatan anugerah Tuhan berikan kepada kita, tapi di balik setiap dosa kita lakukan ada penderitaan, ada konsekuensi yang kita hadapi. Tapi hari ini kita kembali melihat Paulus menjelaskan tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya ketika kita jatuh dalam penderitaan dan kita bisa keluar dari penderitaan tersebut karena Tuhan tolong kita, Tuhan mau pakai kita supaya kita juga bisa menolong orang lain yang mengalami penderitaan yang serupa yang kita alami. Tuhan nggak mengizinkan kita mengalami penderitaan tanpa tujuan. Ingat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan karakter, menimbulkan iman kita. Itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kenyamanan kita. Dan kalau dia ngizinin penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan salah satunya tujuannya,
Karena Tuhan mau pakai kita di masa depan. Kenapa? Karena orang yang paling efektif melayani orang yang sedang menderita adalah orang yang mengalami penderitaan yang serupa. Saya kasih ilustrasi gini Bapak Ibu. Kalau ada seorang anak yang dia baru saja kehilangan kedua orang tuanya baru saja meninggal. Lalu datang ada teman-temannya, ada teman yang pertama dia mengatakan, ya nanti kalau kamu butuh bantuan, kamu butuh apa ya ngomong sama aku lah ya, kedua orang tua masih utuh, apa yang bisa aku bantu kamu nanti. Lalu datang teman kedua dia nggak banyak ngomong, dan dia cuma bilang demikian, aku mengerti perasaanmu. Karena beberapa bulan yang lalu, aku baru kehilangan kedua orang tuaku. Kira-kira dari 2 teman yang datang mencoba menghibur si anak yang kehilangan orang tua ini, mana teman yang lebih tepat, yang lebih efektif, yang lebih ngena, yang lebih dirasa oleh anak ini bisa benar-benar relate sama dia, bisa ngertiin dia, bisa menghibur dan menguatkan dan bersama-sama dengan dia. Teman yang kedua, teman yang pernah sama-sama mengalami penderitaan yang serupa. Siapa orang yang paling bisa menghibur pasangan yang ditinggalkan oleh istri atau suaminya? Yaitu orang yang juga pernah ditinggalkan oleh suami atau istrinya. Siapa orang yang paling tepat yang bisa menghibur orang yang baru terkena PHK atau usahanya bangkrut? Itu adalah orang yang juga pernah mengalami PHK, orang juga pernah usahanya bangkrut. Siapa orang yang bisa menghibur orang yang habis sakit keras, kena kanker, dan seterusnya? Orang yang juga pernah mengalami sakit keras, pernah mengalami sakit kanker. Jadi ketika Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sedang merancangkan satu rancangan yang begitu indah. Tuhan mau memakai kita untuk jadi berkat, untuk menolong, untuk menghibur orang lain, orang-orang yang juga ke depannya akan mengalami penderitaan yang serupa yang kita alami. Dan kita bisa datang kepada dia, kita bilang, aku mengerti yang kamu rasakan. Aku juga pernah mengalami penderitaan yang kamu alami. Dan sebagaimana Tuhan menghibur, menolong, menyelamatkan aku juga datang untuk menghibur, menolong, dan menyelamatkan kamu. Karena telah di ayat 6, Paulus berkata, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Tuhan mengizinkan kami menderita, karena Tuhan tahu, Tuhan mau pakai kami untuk menjadi penghiburan bagi kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Kita nggak diizinkan atau nggak penderitaan, lalu Tuhan kuatkan kita, lalu Tuhan keluarkan kita, selamatkan kita, supaya kita bisa menghibur orang lain. Ayo bertahan, ayo sabar, ayo kamu harus punya kekuatan. Kenapa? This too shall pass. Karena ini pun akan berlalu. Sebagaimana Tuhan menolong aku, Tuhan juga sanggup untuk menolong kamu. Kamu nggak sendirian. Dan kalau misalnya mereka didatangi sama orang-orang yang nggak pernah menderita, hidupnya baik-baik saja, orang yang nggak pernah sakit, terus mau datang menghibur orang yang sakit kanker, ya kamu nggak ngerti apa yang saya rasakan. Kamu nggak ngerti sakitnya kemoterapi kayak apa. Kamu nggak tahu rasanya ketakutan, dikejar, dibayang hantu-hantunya oleh kematian seperti apa. Tapi ketika orang yang pernah mengalami penderitaan yang serupa datang untuk menghibur, kita bisa lebih dikuatkan. Dan kita bisa lebih sabar menanggung penderitaan dan kesengsaraan ini. Inilah tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi atas orang-orang yang dikasihinya, atas orang-orang Kristen. Namun, bukan sampai di situ saja, ayat 10 dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, Tuhan telah dan akan menyelamatkan kami. Kepada Tuhan Yesus Kristus, kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bahkan sebelum aku menderita, lalu Tuhan mau memakai aku untuk bisa menolong orang lain yang menderita, Yesus sudah terlebih dahulu menderita. Bahkan sampai menanggung kematian yang begitu ngeri. Jadi bukan Tuhan cuma ngongkong kaki di surga gitu, lalu izinin kamu menderita supaya kamu bisa Tuhan pakai jadi alat. Enggak. Tuhan terlebih dahulu menjalani jalur penderitaan, bahkan sampai mati. Kematian yang begitu mengerikan. Kenapa? Supaya dia ngerti apa yang kita rasakan. Yesus bisa saja lahir dari anak raja, waktu masih lagi kerajaan Roma, dia bisa lahir dari keturunan Caesar, keturunan Kaisar, memerintah, oh ya semua orang, kamu harus percaya kepada saya, karena saya adalah Allah yang menjadi manusia. Bisa. Tapi Yesus memilih untuk lahir di palungan. Dia memilih untuk jalur mati di atas kayu salib. Dia dihina, dia direndahkan, dia disiksa, dia difitnah, dia dikhianati, dia disiksa, dia mengalami kesakitan, hukuman, dan seterusnya.
Supaya apa? Supaya setiap kali kita yang direndahkan, kita yang disakiti, kita yang difitnah, kita yang dihina, kita yang ditinggalkan, kita yang dikhianati, kita yang mengalami kesakitan dan penderitaan, kita bisa datang kepada Yesus. Yesus ngerti semua yang kita rasakan. Dia bukan cuma Tuhan yang egois di atas tahtanya di surga, gak peduli apa yang kita rasakan. Dia ngerti, dia relate, dan dia bisa sanggup untuk menolong kita. Ia telah dan akan menyelamatkan kita. Dia ngerti semua yang kita rasakan. Dia peduli. Karena itulah dia mengatakan, ketika aku mengizinkan penderitaan terjadi padamu, ingat, pencobaan yang kamu alami gak melebihi kekuatanmu. Sekalipun Tuhan izinkan kita menderita, dan Tuhan mau pakai lewat penderitaan kita jadi berkat buat orang lain. Penderitaan yang diizinkan kita pun itu udah difilter sama Tuhan. Tuhan nggak memberikan ular beracun kepada anaknya yang minta roti. Tuhan nggak kasih batu ke anaknya yang minta roti. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa, kata firman Tuhan. Itu udah difilter sama Tuhan, Tuhan izinkan terjadi, dan kalau kamu terjadi pada diri kita, bertahan. Kita bisa datang kepada Yesus, Tuhan akan menolong menyelamatkan kita, dan Tuhan akan memakai kita untuk menolong orang lain yang mengalami penderitaan yang serupa. Lalu di bagian akhir pasal 1, Paulus mengatakan, tapi aku manggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku. Bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus, ialah untuk menyayangkan kamu. Jadi surat yang kedua, seharusnya Paulus mengatakan, aku mau datang ke Korintus. Datang buat apa? Nanti akan di sini dikasih lihat di pasal yang berikutnya. Tapi dikatakan, aku nggak datang ke Korintus untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kamu mau turut bekerja untuk sukacitamu. Jadi setelah Paulus berjanji dia mau datang ke Korintus, di surat yang kedua, Paulus janji bahwa sampai sekarang dia nggak bisa ke sana. Tapi Paulus bilang, sekalipun aku jadi sampai ke Paulus, aku datang ke kamu, betul, aku bakal tegas. Paulus itu sangat-sangat tegas, dia nggak pernah setengah-setengah dalam menegur, dan menasehati, dan memberitakan kebenaran. Tapi sekalipun aku tegas, aku datang bukan untuk maksa-maksain kamu. Aku datang untuk memerintahkan, ini loh yang harus kamu percaya dan seterusnya. Aku datang bukan buat maksa-maksain kamu kok. Aku bukan maksain kamu supaya melakukan apa yang nggak enak. Tapi supaya apa? Aku datang supaya imanmu itu bisa diteguhkan. Supaya kamu berdiri teguh di dalam imanmu. Dan bersukacita. Itu yang ingin Paulus bawa. Sukacita, bukan sekedar paksaan. Masalahnya banyak orang mengira, oh kalau kita mendengar kebenaran, kita mendengar firman Tuhan, ditegur sama firman Tuhan, itu nggak enak. Kenal Tuhan nggak enak kok, kenal Tuhan nggak bebas. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua nggak boleh kalau ikut Tuhan. Loh, tapi kita sudah sering belajar di fellowship ini. Justru sebaliknya. Banyak orang mengira ikut Kristus itu nggak merdeka. Nggak boleh rokok, nggak boleh judi, nggak boleh minum. Loh, enggak loh. Kemerdekaan sejati itu bukan merdeka bebas melakukan apa yang aku mau. Kemerdekaan yang sejati adalah bebas untuk tidak melakukan yang aku tidak mau lakukan. Banyak orang mau berhenti rokok nggak bisa. Banyak orang mau berhenti ngedrugs, narkoba nggak bisa. Banyak orang mau berhenti prostitusi nggak bisa. Banyak orang mau berhenti alkohol nggak bisa. Kenapa? Itu namanya kebebasan, itu keterikatan. Karena itu Paulus mengatakan, justru aku datang memberitakan kebenaran kepadamu, meskipun ini tegas, meskipun ini keras, tapi ini mendatangkan kemerdekaan bagimu. Ini meneguhkan imanmu. Dan di dalam kemerdekaan Kristus, ada yang namanya sukacita. Paulus datang untuk memberikan sukacita. Karena itu, kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, kita pasti pengen beritakan kebenaran kepada dia. Kita pasti pengen orang yang kita kasih ini secepat-cepatnya kenal Kristus. Kenapa? Karena semakin cepat mereka kenal Kristus, semakin cepat mereka bisa mengenal kebenaran, semakin cepat mereka bisa nikmatin sukacita yang nggak bisa mereka nikmatin di luar Kristus. Ini yang Paulus ingin berikan, Paulus ingin bawa kepada jemaat di Korintus. Namun di Korintus pasal 2 ayat ketiga, Paulus mengatakan, dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan sampai aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku itu juga adalah sukacitamu. Jadi Paulus merasa, kalau Paulus datang, dia akan berduka karena jemaat Korintus itu nggak benar. Karena jemaat Korintus itu nggak beres. Maka Paulus bilang, jangan sampai pas aku datang, jangan sampai aku berduka cita. Jadi jangan kamu terus ulang-ulangi kebebalanmu, kekerasan hatimu, mengulang-ulang kesalahanmu, pelanggaranmu, jangan.
jangan bebal. Karena itu Paulus berharap ketika dia datang, jangan sampai dia berduka cita. Tapi biarlah mereka sudah terlebih dahulu bertobat dan mengikuti kebenaran. Dan ayat 10 Paulus mengatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Setiap jika aku mengampuni, nah seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi dalam kondisi waktu itu begitu banyak orang yang berusaha mengkritik Paulus, berusaha untuk menjatuhkan Paulus, mengatakan tadi saya ceritakan di awal bahwa Paulus iya rasulnya nggak benar. Jadi rasul kok susah, pelayanan kok miskin, pelayanan Tuhan kok menderita, ya siapa yang mau ikut Tuhanmu? Nanti kalau kami ikut menderita dan seterusnya. Paulus sudah menjelaskan mengapa dia menderita, karena Tuhan mau pakai dia untuk menghibur jemaat. Dan Paulus mengatakan juga, oke, buat orang-orang yang menghina aku, udah diampuni aja. Diampuni pengampunan. Nggak usah balas dendam. Jadi Paulus mengajarkan tentang pengampunan sebagaimana Paulus sudah mengampuni mereka. Ya meskipun Paulus juga gregetan sih, karena udah berkali-kali Paulus ajarin gitu ya. Tetap mereka nggak mau dengar, makanya Paulus sampai bilang, jangan sampai saya datang, saya berduka cita lagi karena melihat kamu masih mengulangi kesalahan dan pelanggaran yang sama. Paulus gregetan sih sama mereka, tapi itu pun Paulus mengatakan, aku mengampuninya juga. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngampuni, kita yang dendam, kita yang dengki, dan apa yang terjadi ketika kita dendam, kita yang dengki? Iblis yang beroleh keuntungan atas kita, ayat 11. Jadi jangan dendam, jangan dengki, ampuni. Kalau kita ampuni, yang lega kita juga. Kita nggak ngampuni, yang susah kita sendiri juga. Orang itu juga nggak tahu kita dendam dan dengki sama dia. Terus mengajarkan untuk mengampuni. Dan di akhir pasal 2, Paulus menjelaskan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Paulus lagi nyindir pemberita-pemberita Injil lain yang datang ya dengan suksesnya tapi ujung-ujungnya minta uang dan seterusnya. Paulus mengatakan, iya kami beda sama mereka. Kami nggak mencari keuntungan. Kita lihat di 1 Korintus, Paulus nggak pernah minta uang sepeser pun dalam pelayanan dia. Dia masih berusaha untuk self-financing, jadi seorang tent maker, penjual kemah, membuat kemah, untuk bisa menghidupi dirinya, supaya dia nggak dituduh nyari uang dan seterusnya. Apalagi dia fokusnya adalah untuk bermisi, bukan kepada jemaat yang sudah established, tapi kepada daerah yang sama sekali belum ada gereja, belum ada yang mengenal Kristus. Kalau dia tiba-tiba bangun gereja, lalu dia minta persembahan dan seterusnya, dia takut orang-orang nanti akan salah berpikir, berprasangka buruk dan salah paham. Paulus nggak pernah terima uang sepeser pun. Sebaliknya dalam Kristus kami bicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Tujuan Paulus memberitakan Injil bukan untuk nyari uang, tapi murni untuk pelayanan, murni untuk melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Nah, kita masuk pasal yang ketiga, Paulus kembali melanjutkan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain? Menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Hei, kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Paulus mengatakan bahwa tujuan, oke lah, tadi Paulus sudah menjelaskan bahwa tujuan kami pelayanan itu murni buat tujuan kami memberitakan Injil, murni buat pelayanan, bukan untuk uang. Tapi apakah itu artinya aku minta pujian? Enggak. Apakah kami mulai memujikan diri kami? Enggak. Kami nggak meninggikan, oh karena kami nggak terima uang, berarti kami lebih tinggi daripada orang lain. Enggak gitu juga. Tapi hanya saja jawaban itu, gitu ya, ada orang lain yang menunjukkan surat pujian. Banyak orang-orang yang jual profil, jual CV, jual profil pembicara. Wah, ini pembicaranya hebat. Diedifikasi, dibangga-banggain dirinya, profilnya ditinggi-tinggiin supaya orang lain tertarik mau dengar. Padahal ujung-ujungnya, nanti kita baca ayat berikutnya, ujung-ujungnya, ya mereka minta uang. Mereka collecting. Tapi mereka memakai firman Tuhan untuk beritaan Injil sebagai wadah sarana untuk mereka mencari uang. Paulus betul waktu Korintus menjelaskan, orang yang memang hidup dari pemberitaan Injil, memang berhak menerima penghidupan dari sana. Tapi di sini Paulus sudah menjelaskan konteks yang berbeda. Ini bukan bicara tentang gembala-gembala yang memang menggembalakan jemaat full time, bukan bicara soal itu. Tapi orang-orang yang memang dengan sengaja menjual profil dengan hikmat kata-kata yang mungkin sebagai jadi motivator-motivator di zaman itu untuk mencari uang dari sana. Dan Paulus bilang, aku bukan termasuk golongan seperti itu.
Jadi jangan heran kalau misalnya kira mereka memang sukses, terlihat hebat, terlihat diberkati, dan aku terlihat menderita, ya karena tujuan aku menderita memang supaya aku bisa relate sama kamu, untuk melayani kamu. Aku menderita memang bukan karena aku mencari uang, tapi untuk pelayanan. Ya jangan dibandingin seperti itu, kata Paulus. Pasal 3 ayat 5, Paulus mengatakan demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Paulus ingin mengatakan bahwa semua yang bisa Paulus lakukan, dia bisa tetap pelayanan, tetap setia, tetap konsisten, meskipun menderita, meskipun nggak menerima uang, semua Paulus lakukan bukan karena Paulus yang hebat. Bukan, wah Paulus hebat ya, dia bisa hidup menderita, bisa bertahan demi pelayanan, bisa bertahan hidup meskipun harus susah, bisa bertahan hidup meskipun nggak terima uang, dan seterusnya. Bukan itu tujuannya. Paulus bisa melakukan itu bukan karena hebat gagahnya dia, tapi semata-mata karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Nanti saya akan jelaskan maksud ini. Ini masih nyambung ke ayat 9 dulu, Bapak Ibu. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Apa sih yang Paulus ingin katakan? Ada pelayanan perjanjian baru, ada terjadi hukum. Jadi gini Bapak Ibu, di zaman itu ya Yahudi ya mungkin sama mungkin seperti sekarang gitu ya. Sebelum seorang menjadi Kristen, ketika dia mungkin masih menganut agama lain, iya mereka berbuat baik semata-mata karena hukum. Karena pasti kita harus berbuat baik dan seterusnya ya, supaya kita nggak kena karma. Karena kalau kita berbuat jahat, kita kena karma. Kita takut, maka saya berbuat baik supaya saya nggak kena karma tersebut. Atau kenapa saya harus berbuat baik ya? Karena kalau saya berbuat jahat, ntar saya kualat. Kenapa saya berbuat baik ya? Supaya saya dapat pahala dan seterusnya itu pelayanan-pelayanan yang berdasarkan pada hukum yang sifatnya adalah transaksional. Saya melakukan ini supaya saya bebas dari ini, dan saya melakukan ini supaya saya bisa mendapatkan ini. Nah, baik nggak? Iya, iya baik sih. Ujung-ujungnya at least hasilnya masih kebaikan gitu kan. Meskipun motivasinya karena ketakutan, meskipun motivasinya karena ada ambisi pribadi, meskipun motivasinya karena ada egoisnya, ada maunya, ya masih baik sih, masih mulia sih. Ya, Pak, ujungnya masih berbuat baik kan. Paulus bilang, jika pelayanan memimpin ke para penghukuman itu aja masih mulia, bukankah lebih mulia lagi pelayanan memimpin ke para pembenaran? Orang Kristen beda. Betul, orang-orang yang tetap berbuat baik gitu ya, sosial, karena tadi takut dan seterusnya, karena ketakutan, karena iming-iming. Ya betul sih, tetap tetap itu baik, itu mulia gitu, itu sosial. Tapi jauh lebih baik, jauh lebih mulia ketika kita pelayanan dengan motivasi yang murni. Itu apa? Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu baik kepada kita. Jadi kenapa kita hari ini masih mengasihi orang? Sebagai orang Kristen, kita masih baik sama orang. Bukan supaya kita menghindari karma, bukan supaya kita takut dihukum. Enggak, Roma jelas kok. Saat ini, there is no condemnation in the Christ. Enggak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Enggak ada. Semua dosa yang pernah kita lakukan, dan semua dosa yang akan kita lakukan, belum kita lakukan, itu udah dihapus, di write off. Kita masuk ke surga nanti, enggak ada satupun kesalahan kita yang masih dicatat. Semua udah dihapus secara tuntas, enggak ada. Jadi tujuan kita berbuat baik, tujuan kita nggak berbuat dosa, bukan semata-mata supaya kita takut dihukum, bukan. Lalu buat apa saya berbuat baik? Karena Tuhan yang terlebih dahulu baik kepada kita. Karena Tuhan terlebih dahulu menjalani penderitaan untuk memberikan kita kenyamanan. Tuhan terlebih dahulu menderita supaya memberikan kita keselamatan. Tuhan terlebih dahulu menderita untuk melayani kita. Dan Tuhan mau memakai kita untuk bisa berbuat baik dan melayani orang lain. Itu yang lebih mulia. Ketika motivasi kita berbuat baik, motivasi kita melayani, bukan semata-mata supaya apa yang kita dapatkan, bukan supaya saya bisa menghindar sesuatu, tapi motivasi kita karena Kristus. Karena Kristus yang telah baik kepadaku. Karena setelah memberikan segala padaku, dan aku tahu Kristus mengasihi orang tersebut, maka aku juga mau berbuat baik dan mengasihi orang tersebut. Betapa lebih mulianya pelayanan memimpin kepada pembenaran.
Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena pengorbanan Kristus bagi kita. Dikatakan, mulia, tapi mulianya kita ketika melayani, ketika berbuat baik dengan motivasi karena Kristus, itu mulianya beda sama mulianya Musa zaman dulu. Dia kata ini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Maksudnya apa sih muka berselubung? Jadi gini, di zaman Musa, eh, gak ada orang pun manusia bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu kudus, dan semua orang melihat Tuhan langsung mati seketika. Itulah kenapa ketika Nabi Yesaya, ketika di tahun matinya Raja Uzia, dia masuk ke dalam bait suci gitu ya, dia melihat Tuhan duduk di atas bait Allah, dan ujung jubahnya menutupi bait Allah, ada tata, dia cuma lihat ujung jubahnya doang. Terus lihat ada malaikat berdiri di sebelah atasnya, mereka berteriak, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yesaya langsung tersungkur, takut mati. Yesaya langsung bilang, celakalah aku, matilah aku. Karena mataku telah melihat Allah yang Maha Kudus, itu cuma lihat ujung jubahnya, nggak kelihatan Tuhan. Dia langsung takut mati. Bangsa Israel ketika Tuhan mau ketemu sama bangsa Israel, mau kasih 10 hukum Taurat, bangsa Israel nggak berani ketemu. Dia bilang, Musa, Musa, kamu aja yang ketemu Tuhan, jangan kami. Nanti kami mati. Karena nggak ada satu pun manusia berdosa yang bisa tahan sanggup berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Maka itu akhirnya Musa mewakili bangsa Israel untuk ketemu Tuhan di atas Gunung Sinai. Dan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan bilang, Musa, sesampai kamu di atas Gunung Sinai, di sana ada sebuah lekukan. Ada lekukan gunung, kamu diam di dalam lekukan tersebut. Lalu Tuhan akan menutupi kamu, menyelubungi kamu dengan tangannya, lalu Tuhan akan lewat. Tapi Musa, kamu nggak bisa lihat muka Tuhan. Kamu lihat muka Tuhan, kamu mati seketika. Maka ketika Tuhan lewat, Musa, kamu cuma bisa lihat punggungku doang. Nah, ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, Musa yang cuma lihat punggungnya Tuhan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya. Karena apa? Karena Musa mencerminkan, merefleksikan, memantulkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan dari kekudusan Tuhan. Saking mulianya, Musa ikut mantulin, mencerminkan kemuliaan Tuhan, mukanya bercahaya. Dan ketika Musa turun dari gunung dengan mukanya bercahaya, bangsa Israel ketakutan. Musa bilang, Musa, Musa kalau mau ngomong sama kami, tutup dulu mukamu. Mukanya diselubungin dulu, kami nggak tahan, kami takut. Karena engkau mencerminkan, memantulkan, merefleksikan kemuliaan dari Allah yang Maha Kudus. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus, sekarang nggak begitu. Ketika kita berbuat baik sama orang, bukan karena udah ada udang di balik batu, bukan karena ada maunya, bukan karena motivasi terselubung, murni demi kebaikan orang tersebut, murni karena Tuhan mengasihi orang tersebut, kita melakukan itu, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang bilang, wow, ini orang siapa? Kok bisa sebaik ini? Dan Tuhan yang dimuliakan. Kita bilang, bukan karena aku yang baik, tapi karena Tuhan terlebih dahulu baik sama aku. Bukan karena aku yang baik sama kamu, karena Tuhan yang mengasihi kamu. Di situ Tuhan dimuliakan. Di situ kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Namun ketika kita mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan baik dengan motivasi yang murni, beda sama Musa, muka kita nggak bercahaya, Bapak Ibu. Muka kita nggak bikin orang takut, tapi justru bikin orang semakin memuji-muji Tuhan. Bikin orang semakin melihat bahwa kita adalah gambar yang serupa dengan Tuhan. Bahwa kita mencerminkan Tuhan yang Maha Kasih. Di dalam itu, kemuliaannya semakin besar. Tuhan ia akan semakin dimuliakan. Dan kita masuk ke pasal yang keempat, Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang keempat, Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Kalau sekarang aku bisa melayani kalian, melayani jemaat Korintus, itu pun karena kemurahan daripada Tuhan. Itu pun karena karunia daripada Tuhan, itu pun kesempatan dari Tuhan. Bukan karena aku yang hebat, bukan karena aku yang baik, tapi karena Tuhan. Harus mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan sebagaimana yang baru dijelaskan di pasal 3 sebelumnya. Paulus mengatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersebut yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Paulus mengatakan bahwa dia nggak men-sugarcoat, bikin manis-manis firman Tuhan. Enggak, dia nggak mau firman Tuhan. Dia sampaikan apa adanya, dan dia siap mempertanggungjawabkan semuanya.
Jadi zaman dulu Bapak Ibu, eh, ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, kalau berkhotbah gitu ya, itu beda sama khotbah kita di gereja zaman sekarang. Zaman dulu ketika Paulus selesai berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, itu langsung masuk sesi tanya jawab. Sekarang kita selesai berkhotbah, ya udah lanjutin liturgis. Nggak ada sesi tanya jawab. Nah, ini juga kalau kita masih ingat 1 Korintus kemarin, mengapa dikatakan perempuan jangan berbicara dalam atau jangan bertanya? Itu konteksnya karena di ketika tanya jawab setelah sesi khotbah itu, ya baik juga ibu-ibu yang bertanya, namun waktu itu karena ibu-ibu pendidikannya belum setinggi yang bapak-bapaknya, maka pertanyaannya muter-muter kemana-mana. Itu konteksnya di situ. Jadi Paulus mengatakan, kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan. Kami siap tanya jawab. Nah, itu pemberita-pemberita yang lain, yang pemberita yang pakai kata-kata motivasi yang keren-keren, dengan di sugarcoat manis-manis, tapi ujung-ujungnya minta uang, mereka siap untuk mempertimbangkan apa yang mereka beritakan. Ada tanggung jawabnya nggak? Kalau ada sisi tanya jawabnya nggak? Itu ditanya oleh Paulus. Karena menurut Paulus, the simplicity of gospel yang diberitakan, kesimpelan, kesederhanaan Injil, berita tentang kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus, itu punya kuasa. Kuasanya apa? Di ayat berikutnya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Paulus memberitakan simple apa adanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena Paulus percaya Tuhan sendiri ketika Injil diberitakan dengan apa adanya, dengan simple, tanpa perlu di sugarcoat aneh-aneh macam-macam, Injil punya kuasa untuk menerangi hati dan memberikan pengertian. Hati kita diterangi dan pengetahuan kita juga diterangi tentang kemuliaan Allah, tentang Kristus Yesus. Masuk ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, kata Paulus, tapi kami tidak terjepit. Kami habis akal, tapi kami nggak putus asa. Kami dianiaya, tapi nggak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan, ayat 14, membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan mengharapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri. Apa yang Paulus ingin katakan di sini adalah, di balik setiap penderitaan yang dia alami, dia ingat bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian itu adalah kuasa yang sama yang menyertai di pelayanan Paulus. Dan itu juga harus kita ingat, Bapak Ibu. Kita memilih, oke, aku mau hidup bagi Kristus, aku mau menyangkal diri, memikul salib, hidup bagi Kristus. Meskipun ada penderitaan yang harus aku alami, Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan mau pakai aku untuk menolong orang yang mengalami penderitaan yang serupa. Ingat, kita bisa melalui ini. Kenapa? Karena Tuhan bukan Tuhan yang cuma ngejarin penderitaan terjadi lalu dia pergi. Tuhan adalah Tuhan. Ketika kita lagi mengalami penderitaan sekalipun, Tuhan memberikan kita kuasa. Bukan kuasa main-main, bukan kuasa yang ecek-ecek, tapi kuasa yang sama. Yang membangkitkan Yesus dari mati menjadi hidup. Itu adalah kuasa yang sama yang Tuhan berikan untuk menyertai kita. Dan Paulus mengatakan, karena kami percaya yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Paulus percaya bahwa apa sih? Sekarang kalau cuma sekali menderita demi Kristus, saya pelayanan demi Kristus. Worst case-nya apa? Akibat yang paling buruk, skenario yang paling mengerikan terjadi apa? Ya udah, Paulus dibunuh, Paulus dirajam, atau dia apapun, Paulus dibunuh, Paulus mati. Tapi buat Paulus kematian bukan apa. Paulus percaya ketika Paulus mati, ia akan dibangkitkan sama seperti bagaimana Yesus mati dan kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Bagi Paulus, ya kematian, hal yang tadi skenario terburuk, udah bukan hal terburuk. Yang tadi dia pikir adalah hal yang mengerikan, bukan lagi hal yang mengerikan. Kenapa? Loh, sampai seburuk-buruk aku mati sekalipun,
Aku akan dibangkitkan kok. Dan aku akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Aku akan meninggalkan dunia penuh dengan kesakitan, penderitaan, dan dosa. Dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu bukan lagi hal yang paling buruk. Dari terakhir, Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan untuk menjelaskan bagian ini, Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu ilustrasi, satu contoh. Mungkin Bapak Ibu yang pernah dengar khotbah persebokan pernah dengar ilustrasi ini. Suatu hari ada anak yang baru lulus fresh graduate, baru lulus kuliah, nilainya biasa-biasa aja, CV-nya juga nggak ada pengalaman kerja, nggak ada pengalaman organisasi, ya pokoknya lulusan yang biasa-biasa banget. Nggak ada prestasinya, nggak ada pencapaiannya, nggak ada pinter-pinternya. Lalu datang satu orang yang sangat-sangat kaya, orang paling kaya di dunia, dia samperin anak ini, dan dia bilang ke anak fresh graduate ini, saya mau nggak kamu kerja ikut saya, kerjanya cuman jadi office boy, jadi OB, jadi cleaning service, jadi tukang bersih-bersih di kantor. Tapi, kamu akan saya gaji 10 miliar per bulan. Tapi syaratnya, sebagai office boy, kamu harus masuk dari matahari belum terbit, kamu udah harus datang ke kantor. Datang yang paling pagi di kantor, pulang yang paling sore di kantor. Pokoknya kamu harus datang sebelum semua orang datang, pulang setelah semua orang pulang. Wah, ada kerja dari subuh sampai tengah malam. Kamu kerja 3 bulan ikut saya, 6 bulan ikut saya, setiap bulan kamu akan saya gaji 10M. Bapak Ibu, kira-kira kalau anak ini menolak pekerjaan tersebut, kita bakal bilang anak ini pintar atau bodoh. Ih, pintar ya kamu ya, nggak mau kerja yang susah-susah, nggak mau kerja dari subuh sampai tengah malam. Hebat kamu pintar. Enggak, kita nggak akan bilang gitu. Kita kan kalau itu anak kita gitu ya, kalau anaknya misalnya berargumen, masa saya udah kuliah tinggi-tinggi jadi sarjana, cuma disuruh jadi office boy, masa saya terima? Loh ya tapi gajinya 10M. Masa kamu nggak mau terima? Kita bakal marah-marahin anak kita kalau dia nggak mau terima. Tapi dia ngeluh, tapi kerja capek. Dari pagi, dari subuh sampai tengah malam, ya nggak apa-apa, karena gajinya 10M. 10M sebulan, kamu kerja 6 bulan, lulus kamu dapat 60M. Kamu udah bisa pensiun, tinggal masukin deposito juga udah bisa hidup. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini menggambarkan apa? Bahwa ketika anak ini menerima pekerjaan tersebut, anak ini, oh iya betul, kerjanya berat sih, dia menderita sih, kerja jadi office boy, ya disuruh-suruh, kerja dari subuh sampai tengah malam, gitu ya. Wah, kerja selama 6 bulan, capek, banting tulang. Betul, dia menderita. Tapi antara penderitaan yang dia berikan, pengorbanan yang dia berikan, kerja keras yang dia keluarkan, dibandingkan dengan hasil yang diterima 10M sebulan, worth it nggak pekerjaan dia? Pekerjaannya terlalu kecil. Gaji 10M dikasih gede itu terlalu besar, jauh lebih besar dibanding penderitaan yang dia kerahkan. Kerja cuma jadi OB kok. Mau kerja sekeras apapun, mau jadi OB office boy paling legendaris sepanjang sejarah di seluruh dunia pun, tetap nggak pantas digaji 10M sebulan. Lah ini yang dimaksud dengan Paulus mengatakan bahwa ketika penderitaan yang sekarang ini dialami, dia bilang itu penderitaan ringan. Kalau dibandingin dengan kemuliaan yang sedang Tuhan sediakan bagi dia. Betul, Paulus menderita lah, kita udah lihat tadi kan, Paulus kehilangan akal, Paulus mau dibunuh, dia dikejar-kejar, berkali-kali karam kapal, berkali-kali kelaparan, dirajam batu, mau dibunuh, dan seterusnya. Tapi kalau betul, penderitaan Paulus besar dibandingin dengan manusia lainnya. Tapi dibandingkan dengan anugerah yang Tuhan mau berikan kepada dia, dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia, pengorbanan Paulus, penderitaannya kecil sekali. Tapi anugerah yang diberikan itu besar sekali. Seberat-beratnya kerja jadi OB, dibandingin dengan gaji 10M sebulan, itu besar sekali. Ini sedang Paulus ingin gambarkan. Dan ini, Paulus mengatakan bahwa worst case, skenario terburuk yang bisa terjadi sama dia pun, itu bukan hal yang buruk. Bahkan Paulus mengatakan bagi dia mati adalah keuntungan, tapi hidup adalah Kristus. Paulus menutup dengan kalimat demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan
yang tidak kelihatan. Karena kelihatan adalah sementara. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa yang kita lihat, apa yang bisa kita kumpulkan di bumi, cuma bertahan puluhan tahun kita di bumi. Tapi yang kita lakukan demi Tuhan, apa yang kita lakukan bagi Tuhan, semua pengorbanan, semua penderitaan yang kita jalani demi kebenaran, untuk kemuliaan Tuhan, reward yang akan kita terima, itu begitu besar. Dan bisa kita nikmati ribuan, juta, miliar, triliunan tahun dalam kekekalan. Tapi kalau kita punya waktu puluhan tahun di bumi, kita mau pakai hanya untuk kumpulin semua yang bisa kita nikmati di puluhan tahun ini, atau kita mau ngumpulin apa yang bisa kita nikmati untuk jutaan, miliar, triliunan tahun dalam kekekalan. Paulus mengajarkan untuk kita belajar bijaksana, untuk kita belajar membuat kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun kita harus menderita saat ini. Karena penderitaan yang kita alami saat ini itu penderitaan yang ringan. Dan penderitaan yang ringan ini akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Apa yang kita cari, Bapak Ibu? Kenyamanan atau karakter kita? Kenyamanan sementara di bumi atau pembentukan karakter kita yang bisa menghasilkan kemuliaan kekal, menghasilkan reward yang jauh lebih besar yang bisa kita nikmati untuk kekekalan nanti. Ayo kita hidup bijak. Jangan cuma ngumpulin buat apa yang cuma puluhan tahun. Ayo kita kumpulin untuk yang ribuan juta miliar tahun itu. Meskipun nggak mudah, meskipun ada penderitaan, tapi ingat, penderitaan Tuhan izin terjadi pun, itu udah Tuhan filter. Kalau lebih kekuatan kita. Dan Tuhan akan tuntun kita bahwa kita ada jalan keluarnya, dan kita Tuhan jalan keluar, Tuhan yang memakai kita untuk jadi berkat, untuk menolong orang-orang yang juga mengalami hal yang serupa. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga kami, mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kayak boleh merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Meskipun nggak mudah Tuhan, kalau kami mau mengikuti teladan Paulus, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Sekalipun harus mengalami penderitaan Tuhan. Ketika belajar Tuhan, ketika Tuhan juga mau manggil kami, ketika Tuhan juga penderitaan terjadi dalam kehidupan kami, yang percaya itu semua Tuhan bukannya tanpa maksud dan tujuan. Yang percaya Tuhan punya rencana di balik itu semua. Rancangan kebaikan. Dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang bahwa hari depan kami dengan penuh pengharapan. Kami mau Tuhan diberikan kesadaran, diberikan mindset, diberikan pemahaman bahwa apa yang kami lakukan sebesar apapun pengorbanan yang kami berikan kepada Tuhan, itu masih begitu kecil dengan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon Tuhan yang bentuk hati kami, bentuk karakter kami, bentuk endurance kami, daya tahan kami. Sehingga semakin hari, kita bisa terus membentuk karakter kami. Hidup bagi Kristus, hidup memuliakan Engkau, hidup menerangi orang-orang dengan the simplicity of gospel, dengan pemberitaan yang sederhana. Oh Yesus yang lahir, mati, dan bangkit adalah Yesus yang mengasihi kami dan mengasihi mereka. Yesus mati demi kami. Yesus mati demi mereka. Yesus bangkit untuk menolong kami, menolong mereka untuk bisa menikmati anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di diri kami dengan segala keterbatasan kami, bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.